Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kekurangan apapun dan tetap semangat. Nah, pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan Ibu Linda untuk pembelajaran tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi, pembelajaran ketiga. Pada kesempatan kali ini, anak-anak akan belajar yang pertama, manfaat perubahan bentuk energi listrik. Yang kedua ada bahaya energi listrik. Yang ketiga ada teks petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Tahukah kalian bahwasanya di rumah kalian pasti banyak sekali yang menggunakan energi listrik? Apa itu energi listrik? Energi listrik merupakan salah satu energi yang begitu penting di kehidupan kita. Hal tersebut terbukti pada saat ini kita tidak dapat dipisahkan oleh energi listrik. Energi listrik sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi dalam penggunaannya kita tidak dapat menggunakan energi listrik secara langsung. Akan tetapi kita menggunakannya itu diubah dulu ke bentuk energi lain. Contohnya, energi listrik diubah menjadi energi cahaya. Energi listrik diubah menjadi energi panas. Energi listrik diubah menjadi energi gerak, kemudian ada energi listrik diubah menjadi energi bunyi. Nah, untuk contohnya seperti apa ya? Simak berikut ini. Baik anak-anak, di sekitar rumah kita tentunya banyak menggunakan sumber energi listrik. Tetapi kita harus berhati-hati karena sumber energi listrik itu sangat berbahaya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut terlihat ada berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh sebuah keluarga, yang mana kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sangat berbahaya terkait dengan sumber energi listrik. Yang pertama, jangan bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Jika layang-layangnya tersangkut di kabel listrik, maka akan mengakibatkan seseorang tersengat listrik. Kemudian, kita juga tidak boleh memanjat tiang listrik karena dapat menyebabkan kecelakaan apabila menyentuh kabel listrik. Yang ketiga, kita juga tidak boleh menggunting tanaman yang berada di dekat kabel yang beraliran listrik karena listrik akan mengalir melalui gunting menuju tubuh kita. Yang keempat, kita tidak boleh membawa alat elektronik dekat dengan air, karena apabila alat elektronik yang sedang menyala dan terkena air, maka listrik dari alat elektronik tersebut akan mengalir melalui air dan sampai ke tubuh kita. Barang-barang yang menggunakan energi listrik tentunya dapat menimbulkan bahaya. Nah, bagaimana cara kita untuk menggunakan barang tersebut? Perlu diingat anak-anak bahwa listrik plus air itu sangat berbahaya. Pada gambar tersebut terlihat ada sebuah rumah, yang mana ada kamar tidur, ruang keluarga, dapur, kamar mandi, serta kebun. Nah, di dalam ruangan-ruangan tersebut pastinya ada berbagai macam barang. Nah, barang-barang tersebut kemungkinan ada bahaya yang ditimbulkan. Kita harus melakukan atau menggunakan barang tersebut dengan baik dan benar. Contohnya pada kamar mandi. Nah, pada kamar mandi pasti dibutuhkan listrik. Selain untuk lampu penerangan, juga untuk kebutuhan
mengoperasikan hair dryer atau pengering rambut, peralatan pengering tangan. Pada kamar mandi, tempatkan saklar di luar kamar mandi agar aman dari percikan air. Hati-hati saat menyalakan atau mematikan peralatan listrik. Kemudian, peralatan listrik yang ada di kebun, yaitu alat penyiram tanaman yang menggunakan pompa air. Saat menyalakan pompa air, harap berhati-hati. Kemudian, peralatan listrik yang ada di kamar tidur diantaranya adalah lampu penerangan dan televisi. Cara menyalakan televisi harus dilakukan dengan benar, dan setelah selesai menonton televisi harus dimatikan. Kemudian ada peralatan listrik yang ada di ruang keluarga, yaitu lampu penerangan, televisi, kipas angin, dan lain-lain. Gunakan alat-alat tersebut dengan hati-hati. Misalnya, jika ingin menyalakan lampu, pastikan tangan dalam keadaan kering, tidak basah. Kemudian, alat listrik yang ada di dapur sangat banyak, diantaranya adalah rice cooker, blender, dan magic jar. Gunakanlah alat-alat tersebut dengan bantuan orang tua kita agar aman. Tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air? Karena itu, tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian khusus. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Saat kamu bermain layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Suatu saat mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya kamu meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Jauhilah barang-barang elektronik dari air. Tahukah kamu, petir juga mengandung listrik? Segeralah masuk ke dalam ruangan apabila petir mulai terdengar. Nah, setelah kalian menyimak teks bacaan tersebut, kalian bisa membuat teks petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Ada yang sudah tahu teks petunjuk itu apa sih? Nah, teks petunjuk merupakan teks yang berisi cara untuk melakukan sesuatu atau cara untuk membuat sesuatu. Berikut ini merupakan teks petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Perlu kalian ketahui bahwasannya apabila kalian melanggar petunjuk cara menghindari listrik, maka kalian akan mengalami hal seperti ini. Coba perhatikan. Anak-anak, untuk pembelajaran ketiga pada kesempatan ini sudah selesai. Anak-anak jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dan selalu mematuhi protokol kesehatan yaitu 3M. Yang pertama, memakai masker apabila keluar rumah. Yang kedua, selalu mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak aman. Dan jangan lupa tetap semangat walaupun di rumah, walaupun belajar di rumah, tetapi tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan tidak lupa mengerjakan tugasnya. Terima kasih untuk anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.